Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semangat pagi, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar tentang keliling dan luas lingkaran. Masih ingat ya, apa itu lingkaran? Nah, lingkaran merupakan salah satu bangun datar yang bentuknya, nah pasti sudah kalian pelajari ya kemarin gitu. Kemarin juga kita sudah belajar tentang jaring-jaring lingkaran. Ada apa saja sih jaring-jaring lingkaran itu? Nah, di sini Ibu sekedar mengingatkan saja ya. Ada yang disebut busur, kemudian tali busur, apotema, jari-jari, diameter, titik pusat, tembereng, dan juring. Nah, pokoknya yang harus kita paham gitu sampai hafal adalah jari-jari dan diameter ya, harus bisa membedakan gitu antara apa itu jari-jari dan diameter. Jari-jari itu ditunjukkan oleh huruf D nih. Jadi menghubungkan antara titik pusat ke salah satu titik yang ada di busur atau garis di pinggir lingkaran gitu. Kemudian apa itu diameter? Nah, kalau diameter garis yang menghubungkan busur ya dari ujung sampai ke ujung satunya lagi dan melewati titik pusat. Nah, pokoknya ciri-cirinya melewati titik pusat. Jangan tertukar dengan tali busur kalau tali busur itu tidak melewati titik pusat. Dan jangan tertukar juga dengan jari-jari. Kalau jari-jari hanya setengah dari lingkaran itu ya, jadi dari titik pusat. Sedangkan kalau diameter dari ujungnya gitu. Nah, kemudian kita juga kemarin menghitung keliling lingkaran ya, Ibu kasih tugas. Keliling lingkaran yang kita hitung itu menggunakan tali atau benang, betul tidak? Nah, itu merupakan salah satu cara untuk menghitung keliling lingkaran ya. Jadi menghubungkan tali atau benang mengelilingi benda yang berbentuk lingkaran. Kemudian kita juga membandingkan ya dengan diameternya gitu, menghitung juga diameternya. Nah, untuk apa sih kita mencari itu? Nah, kita akan menjelaskan hari ini. Nah, di sini Ibu punya tabel tentang perbandingan keliling kolam ikan berbentuk lingkaran. Nah, anggap saja Ibu juga mencari ya di sini benda yang berbentuk lingkaran, tapi di sini adalah kolam ikan gitu. Ada beberapa bentuk kolam ikan dengan ukuran keliling dan diameternya masing-masing berbeda. Nah, kita lihat tabel yang pertama ada 6 ukuran keliling, kemudian ada 3 ukuran diameter, jadi ada yang diameternya sama tapi kelilingnya berbeda gitu ya. Kemudian oleh Ibu dibandingkan antara keliling dan diameter atau dibagi ya, K per D gitu. K itu keliling, D itu diameter. Nah, setelah dibandingkan, nah yang pertama ada yang kelilingnya 9,4 meter dengan diameter 3 meter sama dengan 3,13 meter untuk perbandingannya ya. Nah, pokoknya kita lihat saja lah di tabel. Ada yang 3,16 meter, ada yang 3,125 meter, kemudian 3,15 meter, 3,1 meter, dan terakhir 3,14 meter. Mungkin kemarin teman-teman sudah menghitung masing-masing ukuran benda yang keliling dan diameternya sama ya seperti Ibu dibandingkan gitu. Dan hasilnya semuanya berbeda-beda, tapi bisa kita simpulkan angkanya itu mendekat ke 3,14. Betul tidak? Entah itu lebih, entah itu kurang, tapi pokoknya rata-rata tuh 3,14 gitu. Nah, kok bisa gitu ya? Nah, ternyata nih, lihat lagi ke slide selanjutnya. Perhatikan hasil pengukuran pada tabel. Mengapa ukuran keliling kolam dengan diameter yang sama bisa berbeda? Nah, karena tadi kan ya, kelilingnya tadi 9,4 yang satunya. Terus ukuran yang kedua 9,5. Diameternya sama-sama 3 meter nih. Kok bisa beda ya? Nah, kalau dari pernyataan ini ada kemungkinan pengukuran yang dilakukan memiliki ketelitian yang berbeda atau alat ukur dan cara yang digunakan berbeda. Nah, ya pasti kan setiap orang cara menghitungnya berbeda ya. Misalnya ada yang di ujungnya pisah nih, di ujungnya
benda berbentuk lingkaran, tapi ada juga malah yang dari tengah gitu. Harusnya kan yang seperti apa yang betul. Nah, kemudian alat ukur yang digunakan juga berbeda. Misalnya yang satu pakai benang, yang satu pakai tali rafia, yang satu pakai tali yang lebih besar, misalnya benang wol gitu. Itu juga akan berpengaruh. Kemudian nanti kan tali itu kita ukur ke penggaris. Nah, itu juga bisa saja berpengaruh. Misalnya, penggarisnya tidak mulai dari nol misalnya, atau seperti apa gitu. Nah, itu perbedaan-perbedaan seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya tidak berbeda? Nah, kita simak dulu ya sampai selesai. Kemudian pertanyaan kedua, jika kamu memperhatikan nilai perbandingan keliling dan diameter pada tabel tersebut, apakah yang dapat kamu simpulkan? Nah, tadi ya pertanyaan ibu yang pertama, kok sama ya? Ada yang mendekat ke 3,14 gitu, atau 3,1 aja misalnya yang dari contoh. Nah, nilai perbandingan memiliki nilai yang sama. Itu yang dapat disimpulkannya. Kemudian, pernyataan, jadi tujuan kita mencari, untuk apa sih mencari perbandingan antara keliling dan diameter ini? Nah, ketahuilah bahwa percobaan ini merupakan salah satu kegiatan untuk menemukan bilangan pi atau hasil dari K per D. Pi itu disimbolkan seperti itu ya. Itu tuh bukan huruf T dan L yang disatukan seperti sebelumnya kalian menuliskan di buku gitu. Tapi ya sudah simbolnya seperti itu gitu. Nah, apa sih pi itu? Pi huruf dengan simbol seperti itu dibaca pi ya, merupakan simbol yang digunakan matematikawan untuk mewakili perbandingan keliling dan diameter lingkaran. Perbandingan yang ditemukan dalam bentuk bilangan pecahan bisa menggunakan 22/7 atau dalam bentuk bilangan desimal yaitu 3,14. Nah, perlu kamu ketahui bahwa pi ini bernilai konstan atau tetap. Jadi kita harus setuju ya dengan pernyataan ini, bahwa pi itu nilainya bisa 22/7 atau 3,14. Nah, tidak bisa dirubah misalnya mau 22/8, mau 22/6, tidak bisa. Itu sudah menjadi ketetapan gitu. Sudah diperhitungkan oleh tadi oleh matematikawan gitu, atau orang yang ahli dalam pelajaran matematika, bahwa nilai pi itu konstan atau tetap, yaitu 22/7 atau 3,14. Nah, untuk apa? Kapan kita menggunakan yang 22/7? Kapan kita menggunakan 3,14? Bisa kita teruskan lagi nanti sampai selesai. Ini untuk mengecek ketetapan jawabanmu tentang hubungan keliling, diameter, dan pi, buka buku paket yang kamu miliki atau sumber bacaan lain. Nah, jadi jangan terhambat oleh hanya satu sumber bacaan gitu, hanya video dari ibu atau hanya dari buku modul yang sudah kita baca. Kita bisa belajar dari berbagai berbagai sumber gitu. Jangan bosan-bosan untuk belajar. Nah, untuk apa sih pi ini gitu kan? Oke, kita sudah tahu pi itu apa, terus terus berapa nilainya, terus untuk apa nih? Nah, perlu kita ketahui cara mencari keliling dan luas lingkaran adalah berkaitan dengan pi. Nah, kan tadi supaya tidak ribet-ribet lah mencari keliling pakai tali gitu kan. Oke, bisa, tapi kita tidak selalu punya misalnya, atau tadi karena berbeda-beda itu ya, ada yang talinya besar, ada yang talinya kecil dan sebagainya. Kita tetapkan gitu dengan suatu rumus agar sama. Kemudian juga mencari luas lingkaran. Yang pertama, kita keliling lingkaran dulu. Jika sebelumnya mencari pi dengan menghitung K per D atau keliling per diameter, maka mencari K bisa dihitung dengan rumus ini ya, mencari keliling K itu. Nah, keliling lingkaran sama dengan pi dikali D. Nah, titik ini simbol dari kali ya maksudnya. Jadi, pi dikali diameter. Atau karena D sama dengan 2R atau diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari ya, masih ingat kan pelajaran kemarin? Jadi diameter itu 2 kalinya jari-jari ini. Maka rumusnya bisa kita modifikasi juga menjadi K sama dengan 2 pi kali 2R atau 2 kali pi
pi R. Pokoknya ini hanya penempatannya saja yang berbeda, tapi maksudnya ke situ ya. Jadi kita punya dua rumus mencari keliling. Yang pertama ada pi dikali D atau diameter. Bisa juga dengan rumus yang kedua, yaitu keliling sama dengan 2 kali pi kali R atau jari-jari. Nah, contoh soal. Kita perhatikan ada lingkaran nih. Ada garis yang menunjukkan itu ukurannya 10 cm. Apa nih kira-kira yang 10 cm? Itu jari-jari atau diameter? Nah, itu diameter ya, karena menghubungkan dari ujung lingkaran. Oke, kita baca soalnya. Suatu lingkaran memiliki panjang diameter 10 cm. Berapa kelilingnya? Nah, kita sudah mulai mencari keliling. Jawabannya, yang kita ketahui adalah D-nya sama dengan 10 cm ya, atau diameternya tadi. Jangan lupa, nilai pi itu bisa 3,14 atau 22/7. Nah, mau pilih yang mana nih? Jadi, karena kita lihat dulu diameternya ini berkelipatan 7 atau tidak gitu. Untuk memudahkan, kalau kelipatan 7, kita pakai yang 22/7. Tapi kalau bukan gitu, karena tadi 10 cm ya, itu tuh bukan kelipatan 7. Berarti kita pakai yang 3,14. Nah, kita tulis rumusnya, K sama dengan pi dikali D. Kita substitusikan. P-nya berapa? 3,14. Kemudian D-nya 10. Nah, jadi 3,14 dikali 10. Hasilnya adalah 31,4 cm. Nah, itu jadi kelilingnya. Kemudian contoh kedua. Mohon maaf ya. Contoh kedua, kita lihat lagi lingkarannya. Nah, ini diameter atau jari-jari ya. Nah, ini baru jari-jari karena hanya menghubungkan dari titik pusat saja gitu, dari tengah lingkaran. Kita baca soalnya. Suatu lingkaran memiliki panjang jari-jari 14 cm. Berapa kelilingnya? Sekarang yang diketahui adalah jari-jari ya. Kita tulis dulu nih. R sama dengan 14 cm. Nah, sekarang kita gunakan pi yang 22/7. Karena apa? Ya, bagus. Jari-jarinya kelipatan 7. 14 itu kelipatan 7 ya. Karena itu merupakan hasil dari 7 dikali 2. Nah, sekarang kita tulis rumusnya menggunakan rumus yang kedua ya. Yang tadi yang ada jari-jarinya. Yaitu K sama dengan 2 kali pi kali R. Kita substitusikan lagi, 2-nya turunkan, kemudian pi-nya 22/7 dikali R-nya langsung 14 cm. Nah, jangan tertukar ya, itu bukan diameter tapi jari-jari. Nah, kita harus sudah bisa menentukan gitu. Mana diameter, mana jari-jari. Jangan sampai salah rumus gitu. Nah, kemudian kita bagi ya, supaya memudahkan. 14 dibagi 7 sama dengan 2. Jadi kita bisa tuliskan 2 dikali 22 kali 2. Berapa hasilnya? Ya, 88 cm. Nah, ini contoh kedua yang menggunakan jari-jari.